cara bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Malaysia, ana harap dimaklumi. Ya. Karena memang setiap bahasa memiliki kekhususan masing-masing. Setiap bahasa memiliki uslub, cara susun bahasa masing-masing. Sehingga boleh jadi sesuatu yang kami ucapkan dalam bahasa Indonesia itu memiliki makna yang kurang pas pada bahasa Malaysia. Ya. Kita berharap hal ini dimaklumi, tak ada maksud dan tujuan, akan tetapi karena itu adalah murni perbedaan bahasa saja. Dan teknologi yang telah Allah mudahkan pada zaman kita sekarang ini telah pula membuat semua itu melebur, karena kami yang di Indonesia sering melihat dan mendengar ucapan-ucapan Malaysia, dan antum yang ada di Malaysia juga sering mendengarkan ucapan-ucapan atau kajian-kajian dalam bahasa Indonesia, sehingga kondisi seperti ini tidak membuat terlalu, akan tetapi harap dimaklumi saja. Nah, tadi siang kami sempat berbicara bersama para ikhwan, para panitia dalam hal ini. Ya, mungkin saja ada kalimat-kalimat yang kami mengucapkan secara bahasa Indonesia, dan itu makna yang dalam bahasa kami adalah suatu hal yang biasa-biasa saja. Tetapi di sini maknanya lain dan maknanya tidak, kurang baik dan kurang pas, apalagi disebutkan di forum kajian, di forum kuliah. Nah, jadi sekali lagi harap dimaklumi. Ikhwani wa akhwati fid din, al-hadirun al-hadirat, al-musyahidin wal-musyahidat, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala menghidupkan kita di permukaan bumi bukanlah untuk di bumi. Hal ini harus senantiasa kita hadirkan di dalam hati kita. Hati kita harus benar-benar selalu menghadirkan, saya sekarang tinggal di bumi, tapi tidak untuk di bumi untuk selama-lamanya. Dan hati yang yakin akan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, semakin dia meyakini bahwa dia akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada kehidupan yang kedua setelah kehidupan yang pertama ini, maka orang yang hatinya penuh dengan keyakinan ini yang akan mampu untuk hidup di permukaan bumi, bukan untuk di bumi. Hidup di dunia bukan untuk dunia, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah, sebaik-baik suri tauladan. Sebaik-baik suri tauladan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh untuk kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang terbaik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita memperhatikan kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, terlihat sangat nyata, terlihat sangat jelas bahwa beliau tidak hidup untuk dunia. Apa yang ada pada beliau, semuanya beliau curahkan untuk akhirat. Hanya sedikit daripada apa yang Allah berikan kepada beliau yang beliau gunakan untuk dunianya. Sampai-sampai di rumah tangga beliau sallallahu alaihi wasallam sering tidak ada makanan yang hendak dimakan. Sering tidak ada persediaan makanan. Bahkan telah berlalu 2 atau 3 bulan tanpa ada api yang hidup di rumah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada yang hendak dimasak oleh istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu karena Rasul mendidik dirinya, mendidik keluarganya, istri dan anak-anaknya sallallahu alaihi wasallam untuk hidup tidak untuk di dunia.
ketika Umar radhiyallahu taala anhu wa ardahu dalam kisah yang sangat masyhur masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan kepada kita bahwa beliau tidak menemukan kenikmatan dunia di rumah itu. Rasul SAW hidup dengan peralatan rumah yang sangat sederhana, tikar yang tidak halus, tikar yang kasar, makanan yang sedikit, peralatan yang serba minim, serba sedikit di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai membuat Umar radhiyallahu taala anhu meneteskan air mata dan mengatakan kepada Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkau sebaik-baik manusia. Engkau seutama-utama manusia hidup dalam keadaan seperti ini. Sementara penguasa Persia dan Romawi, Raja Kisra dan Kaisar hidup dalam kenikmatan dunia." Umar ingin mengatakan kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nikmati sedikit dunia. Kenapa harus hidup dalam keadaan yang seperti ini?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lahumud dunya wa lanal akhirah." Wahai Umar, biarkan dunia untuk mereka. Biarkan dunia untuk mereka, untuk kita akhirat. Ini dia Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia qudwah kita. Uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kekayaan duniawi tidak bertabrakan dengan agama dan syariat, akan tetapi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik. Sama yang paling mulia, yang paling afdol. Hidup untuk akhirat. Kehidupan kita yang panjang di akhirat ditentukan oleh bagaimana kita menjalani kehidupan kita di permukaan bumi. Dalam bahasa lain, dalam kalimat yang lain ana katakan bahwa kehidupan kita yang panjang di akhirat, di sini kita membuat bekal, mencari bekal untuk kehidupan yang panjang itu. Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai mukjizat untuk Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Al-Quran terdapat hal-hal yang luar biasa, yang tidak akan mungkin ada manusia, tidak ada mungkin ada sesuatu yang sampai kepadanya. Oleh karena itu, Al-Quranul Karim adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada seluruh para nabi dan para rasul. Tak ada mukjizat yang lebih besar yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul lebih daripada Al-Quranul Karim. Di dalamnya penuh dengan cerita-cerita yang penuh dengan ibrah, yang penuh dengan peringatan-peringatan, yang penuh dengan nasihat-nasihat, yang penuh dengan mau'izah dari Allah Rabbul Alamin. Yang mana manusia tidak akan mampu, tak akan bisa untuk membuat semisal seperti Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan kepada kita, mengkisahkan kepada kita tentang pembicaraan, percakapan yang terjadi di akhirat kelak. Dan ini yang akan kita angkat pada malam hari yang berbahagia ini sebagai tema dan pembicaraan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan untuk kita jadikan ini sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Karena memang Allah Tabaraka wa Ta'ala menyampaikannya untuk kita jadikan ibrah dan pelajaran. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha tahu atas segala sesuatu. Ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak terbatas terhadap sesuatu yang telah berlalu dan sesuatu yang sedang terjadi saja. Bahkan apapun yang belum terjadi, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada Allah yang tidak tahu. Tak ada sesuatu yang tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Innallaha bikulli syai'in alim. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha tahu segala sesuatu. Semuanya, tanpa terkecuali, semuanya Allah tahu. Apa yang telah berlalu, Allah tahu. Apa yang sekarang sedang terjadi, Allah tahu. Apa yang belum terjadi, yang akan terjadi di masa yang akan datang, Allah pun tahu. Tak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbul Izzati wal Jalalah. Tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan percakapan, pembicaraan, dialog padang mahsyar yang akan kita bawakan pada kesempatan yang berbahagia ini menunjukkan dalil yang sangat kuat, bukti yang sangat nyata bahwa Allah tahu apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Semua dialog, semua pembicaraan yang dibawakan oleh Allah di dalam Al-Quran yang akan kita angkat pada kesempatan yang berbahagia ini, semuanya belum terjadi. Karena yang akan kita bawa adalah dialog di padang mahsyar, dan padang mahsyar belum ada. Padang mahsyar baru akan terjadi nanti pasca kiamat, setelah hari kiamat terjadi. Di sana akan terjadi pembicaraan-pembicaraan dialog antara rakyat dan pemimpin, antara sahabat dengan sahabat, antara penduduk surga dengan penduduk neraka, antara malaikat dengan penduduk surga, antara malaikat dengan penduduk neraka, antara Allah dengan penduduk padang mahsyar. Semuanya belum terjadi. Kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran menyampaikan kepada kita, memberitahu kita, semua dialog itu, padahal belum terjadi. Ini bukti yang sangat nyata, dalil yang sangat kuat, hujah yang sangat kuat untuk mengatakan bahwa Allah tahu semuanya. Walau belum terjadi. Belum diucapkan oleh orang-orang yang akan mengucapkan kalimat-kalimat ini. Belum dia ucapkan. Allah sudah sampaikan apa yang akan mereka ucapkan. Belum mereka katakan dengan lisan mereka, tapi Allah sudah ceritakan di dalam Al-Quran. Tidakkah ini menyatakan dan membuktikan bahwa Allah tahu segala sesuatu? Ana ingin menyampaikan, sebelum kita membawakan satu persatu dari apa yang telah dicatatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ana ingin mengatakan bahwa akidah ini harus kuat di hati kita. Bahwa Allah tahu segala-galanya, apapun yang belum terjadi diketahui oleh Allah, dan tidak ada yang tersembunyi daripada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau akidah ini kuat di dalam hati kita, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, tak ada rintangan, tak ada muskil bagi kita untuk memahami Allah menuliskan takdir kita. Kadang orang punya muskil, punya problem di pemahamannya. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah bisa menulis semua yang akan saya lakukan sampai saya meninggal, padahal belum saya kerjakan? Bukankah seluruh takdir kita sudah Allah tulis? Jawabannya ya atau tidak? Sudah Allah tulis. Orang bingung, kenapa Allah tulis? Saya belum mengerjakan. Allah sudah tulis. Sehingga manusia dengan ini menyatakan bahwa takdir paksaan dari Allah kepada manusia. Sudah Allah tuliskan, berarti dipaksa manusia untuk menjalankan apa yang ia tuliskan. Sehingga jatuhlah mereka kepada akidah yang batil, akidah yang salah, yang dikenal dengan akidah Jabariyah, di mana manusia dipaksa oleh Allah untuk menjalankan apa yang ia tuliskan di Lauhul Mahfuz, catatan takdir. Dan keadaan tidak seperti itu. Al-haq tidak seperti itu. Pemahaman yang hak adalah Allah tahu segala-galanya. Walau belum kita kerjakan, walau belum kita lakukan, walau belum kita ucapkan, Allah sudah tahu apa yang akan kita kerjakan. Berkumpulnya kita malam ini, di tempat ini, Allah sudah tahu. Dan seluruh detail yang saya ucapkan
yang antum dengar, Allah sudah tahu dan sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz, walau belum terjadi di masa yang lalu sudah Allah tuliskan. Kenapa? Innallaha bikulli syai'in alim. Allah tahu segala-galanya. Hal yang mudah bagi Allah yang Maha tahu segala-galanya untuk menuliskan catatan takdir kita walau belum kita kerjakan. Apa sulitnya memahami? Allah sudah tuliskan walau belum kita kerjakan. Kalau kita dasari akidah kita yang sangat kuat bahwa Allah Maha tahu segala-galanya dan tak ada yang tersembunyi dari Allah. Sesuatu apapun di dunia, di akhirat. Lihat apa yang Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran. Pembicaraan-pembicaraan, kalimat-kalimat, kata-kata yang keluar dari malaikat, dari penduduk surga, dari penduduk neraka, dari orang-orang yang beriman, dari orang-orang yang kufar. Di padang mahsyar. Allah sudah ceritakan kepada kita, Allah sudah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim. Padahal belum terjadi, entah kapan dia terjadi, kita tidak tahu. Dari sekarang, dari awal ayat ini diturunkan sampai hari kiamat, tak tahu kita berapa masanya, berapa waktunya, berapa tahunnya. Dari hari kiamat sampai hari berbangkit, tak tahu kita. Berapa masa antara hari kiamat sampai hari berbangkit. Dari mulai hari berbangkit sampai kalimat-kalimat ini diucapkan, tak tahu kita berapa lamanya. Artinya, pembicaraan yang akan terjadi ribuan tahun yang akan datang sudah Allah bicarakan. Sudah Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim. Ini menunjukkan bahwa Allah tahu segala-galanya. Dan ilmu takdir yang dituliskan oleh Allah di Lauhul Mahfuz adalah ilmu Allah yang Maha tahu segala-galanya. Bukan dipaksakan kepada kita untuk menjalankan apa yang Allah tuliskan. Bukan akidah Jabariyah. Sehingga mereka mengatakan, saya berbuat maksiat karena takdir Allah. Saya tidak bisa melawan takdir Allah. Anda berbuat maksiat, ente berbuat maksiat karena ente berbuat maksiat. Dan Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz karena Allah tahu ente akan berbuat hal yang seperti itu. Anda akan melakukannya. Bukan Allah paksa seorang pelaku maksiat berbuat maksiat dengan paksaan takdir. Tidak. Manusia berbuat takdir dengan keinginannya. Manusia berbuat maksiat dengan keinginannya untuk berbuat maksiat. Namun Allah izinkan terjadi dan sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz apa yang ia inginkan tersebut. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Beberapa ayat di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyampaikan kepada kita tentang hiwar pada yaumil mahsyar. Dialog-dialog, percakapan-percakapan yang terjadi pada hari kiamat. Kalimat-kalimat yang keluar dari orang-orang yang ada di akhirat. Tentu percakapan-percakapan ini, pembicaraan-pembicaraan ini tidak semuanya, sebahagian. Dan di dalamnya Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin memberikan kepada kita pelajaran, ingin memberikan kepada kita ibrah, ingin memberikan kepada kita mau'idhah, untuk kita mengambil pelajaran daripada apa yang Allah sampaikan tersebut. Pertama, Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menerangkan kepada kita apa yang Allah katakan kepada orang-orang musyrikin di yaumil mahsyar, di mana orang-orang musyrikin ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah, mendustakan kebenaran. Apa yang dibawa oleh para nabi, apa yang dibawa oleh para rasul, mereka tidak imani. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, mereka tidak yakini. Padahal itu adalah kebenaran yang hak, yang tidak ada di dalamnya sedikit pun keraguan, dan tidak ada di dalamnya sedikit pun kebatilan. Seharusnya mereka beriman, akan tapi mereka ingkar, mereka kufur. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Tabaraka wa Ta'ala
menyatakan kepada kita bahwa mereka nanti di akhirat ditanyakan kepada mereka tentang para nabi dan para rasul, bagaimana para nabi dan para rasul kepada mereka. Bisa antum lihat di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat yang ke-130. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal ins. Alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Qalu syahidna ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Di dalam ayat ini terjadi dialog, percakapan antara orang-orang musyrikin dengan Allah. Terjadi percakapan antara Allah dengan orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi dan Rasul. Dan untuk kita tentu Rasul kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi dialog antara Allah dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tanyakan kepada mereka, Allah berbicara kepada mereka dengan mengatakan, ya ma'syara al-jinni wal ins. Alam ya'tikum rusulun minkum. Wahai sekalian jin dan manusia. Alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Tidakkah telah datang kepada kalian rasul-rasul, utusan-utusan Allah tabaraka wa taala, yatluna 'alaikum ayati, di mana rasul-rasul itu membacakan kepada kalian ayat-ayatku, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan telah memberikan kepada kalian peringatan akan adanya hari ini, hari pertemuan ini. Allah mengatakan kepada mereka orang-orang kufar dari kalangan jin dan manusia yang menolak dakwah yang hak, yang tidak mau meluk agama Islam dan tidak mau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidakkah telah datang kepada kalian rasul-rasul yang membacakan kepada kalian ayat-ayat yang kuturunkan kepada kalian dan memperingatkan kalian akan adanya hari pertemuan ini, hari pertemuan denganku, adanya hari akhirat. Orang-orang kufar tidak beriman dengan adanya akhirat. Walau telah dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dibacakan kepada mereka Al-Quranul Karim, dan diberikan peringatan kepada mereka bahwa kehidupan tidak hanya di dunia, akan ada kehidupan yang kedua, tapi mereka mengatakan tidak ada kehidupan yang kedua. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya, yang ada hanya kehidupan kita di dunia ini saja, tak ada kehidupan akhirat. Muhammad ngarang, mana ada orang yang sudah meninggal bisa hidup. Demikian juga dengan seluruh orang-orang yang tidak beriman dan tidak yakin dengan adanya hari akhirat, yang mereka mengira bahwa kehidupan mereka hanyalah kehidupan di dunia, tidak ada kehidupan yang kedua setelah kehidupan dunia. Kalau toh pun mereka mengatakan ada kehidupan yang kedua, namun kehidupan yang kedua yang kembali lagi ke dunia, yang dikenal dengan akidah apa? Reinkarnasi. Bahwa orang-orang baik akan hidup kembali, namun hidupnya bukan di akhirat, hidup lagi di dunia dengan jasad yang berbeda, dengan tubuh yang berbeda. Kalau dia jadi orang baik di dunia semasa hidupnya, dia balik lagi ke dunia menjadi manusia lagi. Kalau dia berbuat maksiat selama hidupnya, balik lagi ke dunia menjadi hewan. Tidak beriman dengan hari akhirat. Allah katakan, bukankah telah diberikan kepada kalian peringatan akan terjadinya pertemuan pada hari ini? Qalu, mereka berkata,
syahidna ala anfusina. Kami bersaksi atas diri kami. Wa gharrathumul hayatud dunya, namun sebenarnya mereka telah diselewengkan dan telah ditipu oleh kehidupan dunia. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Mereka bersaksi atas diri mereka bahwa mereka benar-benar orang kafir. Di dunia tak mau dikatakan orang kafir. Akan tapi di sana, di akhirat, mereka mengaku kami benar-benar ingkar kepada apa yang dikatakan. Kami benar-benar ingkar dengan apa yang dibicarakan. Kami benar-benar ingkar dengan apa yang dibacakan. Kami kufar, kami kafir dengan apa-apa yang disampaikan kepada kami oleh para nabi dan para rasul. Orang-orang kufar di dunia, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, walaupun mereka mengingkari dakwah para nabi dan para rasul, walaupun mereka tidak beriman dengan Al-Quran, walaupun mereka tidak memeluk agama Islam, akan tapi di hati mereka ada keyakinan akan kebenaran Al-Quran. Dan itu Allah sampaikan kepada kita tentang Fir'aun. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka membantahnya, Fir'aun dan kaumnya membantah dakwah Nabi Musa. Wastaiqanatha anfusuhum. Sebenarnya di dalam hati mereka yakin akan kebenaran dakwah itu. Abu Jahal yang menentang dakwah Nabi SAW bukan tidak tahu dakwah Nabi di atas kebenaran. Dan dia di atas kebatilan, dia tahu. Tapi dia menentang dakwah Nabi. Dan lisannya tidak mau mengatakan kebenaran yang dia yakini di dalam hatinya. Abu Jahal ketika ditanya oleh sahabat baiknya, sahabat dekatnya, apakah benar Muhammad itu berdusta seperti yang kita sampaikan, yang kita suarakan, yang kita sampaikan kepada orang Muhammad berdusta? Abu Jahal mengatakan Muhammad tidak pernah berdusta. Artinya apa? Abu Jahal tahu Muhammad SAW jujur. Orang yang tak pernah berdusta. Akan tetapi menolak kebenaran adalah sesuatu yang mereka lakukan untuk mempertahankan dunianya. Wa gharrathumul hayatud dunya. Dia takut kalau dia beriman kepada Nabi Muhammad menjadi pemimpin, dia di mana? Fir'aun takut kalau beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa yang memimpin, Fir'aun akan letakkan di mana? Padahal dia penguasa terbaik, penguasa tertinggi Mesir. Wa gharrathumul hayatud dunya. Dunia yang telah menipu mereka sehingga mereka lebih cinta dunia daripada kebenaran yang mereka yakini di hati mereka. Namun di akhirat tidak bisa berbuat apa-apa. Sebuah kaidah, selalu saja orang yang sombong dan meyakini kebenaran itu baru mengakui kebenaran itu kalau sudah terjepit dan di bawah. Tapi ketika mereka di atas, memegang kekuasaan, memegang kekayaan, menjadi orang-orang yang terhormat, tahu kebenaran tapi tidak mau mengakui kebenaran. Dan di akhirat lihat apa yang Allah sampaikan. Allah bertanya kepada mereka, bukankah telah datang kepada kalian Rasul-Rasul kami? Benar, sudah datang Rasul-Rasul itu. Bukankah telah dibacakan kepada kalian bahwa akan ada pertemuan pada hari ini? Benar, diakui. Padahal dulu di dunia tidak mengakui. Wa syahidu ala anfusihim annahum kafirin. Mereka bersaksi bahwa mereka betul-betul orang-orang kufar. Mereka ingkar kepada kebenaran yang telah dibawakan kepada mereka. Mereka jujur di akhirat karena kondisi sudah terjepit. Lihat orang-orang kufar di kota Mekah ketika Nabi Muhammad SAW datang dengan pasukan yang tak bisa mereka hadang, yang tidak bisa mereka lawan. Dan mereka dikumpulkan di Masjid Al-Haram oleh Nabi SAW dan bertanya kepada Nabi SAW. Nabi bertanya kepada mereka, apa yang kalian katakan tentang diriku? Dulu apa yang mereka katakan kepada Nabi Muhammad SAW? Pendusta, pembohong, penyihir. Orang yang memecah belah keluarga, memecah belah antara ayah dan anak, antara suami dan istri. Itu yang mereka katakan kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad di Mekah dan ketika Nabi Muhammad di Madinah. Namun sekarang mereka sudah di bawah. Nabi Muhammad sudah datang dengan pasukannya yang tak sanggup mereka hadang. Dan hari itu mereka kalah. Dan hari itu mereka harusnya menjadi tawanan-tawanan perang. Baru mereka mengatakan yang ada di hati mereka. Qalu, mereka mengatakan, akhun karim, ibnu akhin karim. Engkau adalah saudara kami yang baik dan mulia. Dan anak dari saudara kami yang baik dan mulia. Ini di hati mereka. Kebenaran keluar kalau sudah terjepit.
Namun kalau keadaannya yang ada di dunia, seperti keadaan orang-orang musyrikin Mekah, ketika terjepit setelah di bawah, kalah, lebih baik daripada keadaan di akhirat. Kalau ngakunya kafir, ingkar di dunia, masih lumayan daripada ngaku ingkarnya di mana? Di akhirat. Kenapa? Kalau mengaku kafir di akhirat, tak ada masa untuk berbenah diri. Tak ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Tak ada kesempatan untuk bertaubat. Namun kalau pengakuannya masih di dunia, Allah masih terima taubatnya. Masih ada kesempatan untuk berbenah. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki amal. Masih ada kesempatan untuk bertaubat. Di akhirat tidak ada. Dan bayangkan keadaan orang-orang musyrikin yang Allah ceritakan di dalam ayat ini, bahwa mereka mengakui mereka orang kafir, tak ada kesempatan untuk berbenah diri. Tak ada kesempatan untuk memperbaiki amalan. Apa yang akan terjadi? Sehingga di dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin memberikan kepada kita pelajaran. Ambil pelajaran. Jangan Anda menjadi orang-orang yang nanti menyesalnya baru di akhirat. Kalau antum tahu kebenaran, ikuti kebenaran itu. Antum tahu yang hak, ikuti yang hak itu. Jangan kemudian ketika kesempatan untuk berbenah diri tidak ada, baru kemudian mengakui kebenaran. Baru kemudian mengakui bahwa kita yang salah. Ini yang pertama, bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala mengajak berbicara orang-orang kufar di akhirat akan kebenaran dakwah para nabi dan para rasul. Akan kebenaran ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada mereka. Akan kebenaran hari pertemuan dengan Allah, hari pertemuan dengan yaumul akhir, dengan padang mahsyar, adanya surga, adanya neraka, adanya hisab. Dan ketika itu mereka mengakui semua kebenaran itu. Dulu ketika di dunia sebenarnya mereka akui dengan hati mereka, tapi lisan mereka sombong untuk mengakui kebenaran itu. Di akhirat mereka jujur dan mereka mengimani, akan tetapi tak ada guna kejujuran itu. Tak ada guna keimanan itu. Sudah ditutup oleh Allah pintu taubat, sudah ditutup oleh Allah pintu perbaikan, sudah ditutup oleh Allah pintu iman. Kenapa? Karena keimanan bermanfaat ketika dia masih gaib. Adapun ketika surga dan neraka sudah bisa dilihat oleh mata, tak ada perlu keimanan. Sesuatu yang sudah terlihat nyata dengan mata, untuk apa iman? Bahkan orang yang sudah nyata di depan matanya, dia tidak percaya, ini justru diragukan. Ini orang ini seperti apa? Sudah di depan matanya, dia tidak percaya. Tak ada perlu iman. Ketika surga dan neraka sudah di depan mata. Yaumil mahsyar, orang sudah melihat surga, sudah melihat neraka, sudah bertemu dengan hari akhir, sudah bertemu dengan pertemuan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak mungkin dia tidak beriman. Iman baru diperlukan. Iman baru kemudian diperlukan ketika sesuatu itu tidak nampak. Anda beriman tidak? Surga dan neraka tidak pernah nampak oleh mata kita. Adanya Allah tidak pernah nampak oleh mata kita. Adanya pahala dan dosa tak pernah nampak oleh mata kita. Adanya yaumil akhir tak pernah tahu kita. Tak pernah ada yang sampai ke hari akhir dan balik ke dunia untuk menceritakan kepada kita seperti apa hari akhir itu. Tak ada. Ketika itu butuh iman. Ketika itu kita memerlukan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Namun kalau sudah nampak di depan mata, tak ada guna keimanan. Sehingga orang-orang kafir ketika beriman di hari akhir, tak ada guna keimanannya. Yang kedua, Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan antara dialog antara Allah dengan Nabi Isa. Terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-116 dan 117. Dan ini peringatan khusus kepada orang-orang yang mengimani bahwa Nabi Isa adalah Tuhan selain Allah. Adalah ma'bud yang harus diibadati selain Allah.
Allah bawakan peringatan itu, Allah bawakan kebenaran itu dalam bentuk dialog. Diskusi yang terjadi pada hari akhirat antara Allah langsung dengan Nabi Isa. Allah berfirman, "Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam." Allah akan berkata, "Wahai Isa, anak Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Apakah benar engkau telah mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku Tuhan selain Allah? Jadikan aku dan ibuku sesembahan selain Allah? Allah akan bertanya kepada Nabi Isa, dan ini belum ditanyakan oleh Allah. Nanti akan Allah tanyakan di yaumil mahsyar. Namun sudah Allah ceritakan kepada kita. A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Benarkah engkau telah mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sesembahan selain Allah? Jadikan aku dan ibuku Tuhan selain Allah? Wahai orang-orang yang menjadikan Nabi Isa dan ibunya Tuhan. Ini ayat pasti akan terjadi nanti di hari akhirat. Sebelum ini terjadi, bertaubatlah daripada menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Menjadikan Bunda Maryam sebagai Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu harus diibadati satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya. Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan Nabi Isa sebagai sesembahan selain Allah adalah kekafiran yang akan membuat seorang kekal di neraka, wa iyadu billah. Namun nanti Allah tanya kepada Nabi Isa. Saking banyaknya manusia di permukaan bumi ini yang meyakini keyakinan itu, Allah terangkan di dalam Al-Quran. Apakah benar, wahai Isa, engkau mengajak manusia ketika hidupmu, jadikan aku dan ibuku Tuhan selain Allah? Apa jawaban Nabi Isa? Qala subhanak. Nabi Isa akan menjawab, maha suci engkau ya Allah. Maha suci artinya tak pantas engkau untuk disekutukan. Tidak pantas aku dan ibuku menjadi tandingan bagimu. Tidak pantas manusia menyekutukan engkau dengan sesuatu apapun. Engkau suci daripada seluruh tandingan, seluruh sekutu, seluruh nid. Maha suci engkau. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak pantas bagiku untuk mengucapkan apa-apa yang aku tidak punya hak untuk mengucapkannya. Naam, beliau adalah seorang nabi dan rasul yang tidak akan mungkin mengatakan kecuali apa yang diperintahkan kepada beliau. Tidak akan mungkin mengada-ngada, tidak akan mungkin membuat kata-kata yang batil. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas bagiku untuk mengucapkan kecuali sesuatu yang hak. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau memang aku pernah mengatakannya, pernah mengucapkannya, pasti engkau telah tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu seluruh yang ada padaku dan aku tidak tahu seluruh yang ada padamu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau mengetahui seluruh yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan aku untuk mengatakannya. An ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Beribadahlah kalian kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Kita sama-sama ciptaan Allah. Saya ciptaan Allah, kalian ciptaan Allah. Saya bukan Tuhan. Sebagaimana kalian juga bukan Tuhan. Tuhanku dan Tuhanmu sama-sama yaitu Allah. Yang aku ucapkan kepada mereka hanyalah apa yang kau perintahkan. Yaitu an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Beribadahlah kepada Allah. Allah itu Rabb aku dan Rabb kalian. Kita sama-sama orang yang beribadah kepada Allah. Kita sama-sama ciptaan Allah. Ini yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam ketika beliau hidup dan tidak pernah menyeru manusia untuk menjadikan beliau sebagai Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan aku menjadi saksi atas mereka selagi aku masih hidup bersama mereka. Aku bisa menjadi saksi tentang apa yang kuucapkan kepada mereka. Falamma tawaffaitani, setelah engkau wafatkan aku,
kunta antar raqibu alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Setelah engkau wafatkan aku, hanya engkau yang mengetahui apa yang terjadi di tengah-tengah mereka. Subhanallah, detail Allah ucapkan. Detail Allah sampaikan. Bagaimana Nabi Isa alaihi salam membantah bahwa dia telah memerintahkan manusia untuk menjadikannya Tuhan selain Allah. Wahai orang-orang yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan anak dan Allah tabaraka wa ta'ala sebagai Tuhan Bapa, ini ayat kepada Anda Allah ingin sampaikan. Semoga terbuka hati Anda untuk menerima bahwa Nabi Isa bukanlah Tuhan selain Allah. Dia bukanlah anak daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia manusia ciptaan Allah sebagaimana kita adalah manusia ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat di dalam ayat ini ma'asyarul muslimin, Allah menceritakan dialog antara Allah dengan Nabi Isa yang belum terjadi sebagai peringatan bagi siapapun yang memiliki akidah, siapapun yang memiliki keyakinan seperti yang Allah ceritakan di dalam ayat ini. Makanya kita katakan bahwa ayat ini sebagai peringatan, sebagai pelajaran yang harus kita ambil. Berikutnya Allah bercerita tentang dialog padang mahsyar, tentang pengikut yang mengikuti orang-orang yang mengajak kepada kebatilan, yang mengajak kepada kemaksiatan. Di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 21, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa barazu lillahi jami'an. Mereka semua datang menghadap Allah. Semua hamba-hamba Allah datang di akhirat menghadap Allah. Faqalat du'afa'u lilladzina istakbaru. Berkata orang-orang yang lemah. Orang lemah maksudnya adalah pengikut-pengikut. Lilladzina istakbaru. Berkata mereka kepada orang-orang yang sombong. Daripada pemimpin-pemimpin, daripada ketua-ketua, daripada pembesar-pembesar yang diikuti di atas kebatilan. Apa kata orang-orang lemah? Orang lemah bisa dikatakan rakyat. Orang yang di atas bisa dikatakan pemimpin. Tapi pemimpin yang diikuti di atas kebatilan. Apa kata rakyat? Apa kata orang-orang lemah? Inna kunna lakum taba'a. Sesungguhnya kami dulu di dunia mengikuti kalian. Sesungguhnya dulu kami di dunia mengikuti kalian. Fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'? Apakah kalian bisa memberikan kepada kami sesuatu manfaat agar bisa kita selamat daripada azab Allah ini walau sedikit? Bisakah selamatkan kami pengikut-pengikut kalian ini? Berikan kami sedikit manfaat dari kalian yang selama ini di dunia telah kami ikuti. Kami sebagai pengikut kalian. Kalian sesat, kami pun ikut sesat karena kami mengikuti kalian. Bisakah kalian berikan sedikit manfaat agar kami terbebas atau teringankan daripada azab pada hari ini? Apa jawaban orang-orang yang diikuti? Qalu law hadanallahu lahadainakum. Mereka berkata, seandainya Allah berikan kami hidayah, kami pasti akan memberikan hidayah itu kepada kalian. Sawa'un alaina, sama saja atas kita. Asabarna am jazi'na ma lana mim mahis. Sama saja bagi kita, apakah kita sabar terhadap keadaan kita sekarang di sini, ataukah kita tak kuat dan tak tahan menahankan apa yang akan kita rasakan sekarang di sini. Malana mim mahis. Tidak ada lagi tempat untuk kembali selain adab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dialog antara pemimpin dan rakyat. Antara yang diikuti dan yang mengikuti. Yang satunya di atas, yang satunya di bawah. Dan mereka ketika di dunia saling ada ikut mengikuti. Namun di akhirat berlepas diri. Ini nasihat yang berharga untuk kita. Allah bawakan dalam bentuk dialog yang terjadi di hari akhirat.
boleh mengikuti orang siapapun dia. Asal ikuti di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengikuti manusia, mengikuti siapapun di atas kebatilan, bahaya. Karena di akhirat, dia akan berlepas diri. Dia akan berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Tidak sedikit manusia yang di dunia ini tahu kebenaran. Tahu itu tidak boleh. Tahu itu maksiat. Tapi karena atasannya, pimpinannya, karena pemimpinnya yang menyuruh, dia mengatakan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya disuruh. Saya bawahan. Saya tak kuat untuk menolak. Ini nasihat untuk antum. Ini nasihat untuk mereka-mereka yang seperti ini. Yang nanti di akhirat, minta kepada pemimpin-pemimpin mereka, minta kepada orang yang diikuti, minta kepada atasan-atasan, kami dulu pengikut kalian. Kami berbuat maksiat karena kalian. Kami berbuat maksiat karena kami mengikuti kalian. Bisakah berikan sesuatu kepada kami manfaat? Mereka berlepas diri. Mereka mengatakan, sudahlah. Sabarlah dengan apa yang terjadi. Mau sabar kita di akhirat ini, di neraka. Mau tidak sabar, sama saja. Kita tidak ada tempat kecuali di neraka. Seandainya kami dapat hidayah, kami berikan hidayah itu kepada kalian. Namun kami juga sesat, maka kami juga ikut menyesatkan kalian. Maka jangan ikuti orang di atas kesesatan. Jangan ikuti siapapun di atas kebatilan. Jangan ikuti siapapun kalau kita tahu itu maksiat. Terkadang kan pemimpin bilang, yang di atas kita yang kita ikuti bilang, ya sudah ikuti saja, karena dosa saya yang tanggung. Kalau dia mengatakan dosa saya yang tanggung, seolah-olah nanti di akhirat kita bisa selamat kan. Ini tipuan syaitan, laknatullahi alaih, yang digunakan dengan jalur mereka. Sehingga akhirnya ringan bagi kita. Ringan bagi kita. Oh, yaudah, saya ikuti saja. Kalau saya berdosa kan dia yang tanggung nanti di akhirat. Tak ada yang namanya dia akan menanggung dosa dia. Apa yang dia katakan, dia udah lakukan saja, nanti dosanya saya tanggung, itu batil, nggak ada. Buktinya Allah sudah sampaikan kepada kita, nanti kita dituntut. Mereka mengatakan nggak bisa. Ya sudahlah, sabar saja kita di neraka sama-sama. Tak ada tempat untuk yang lain kecuali neraka ini. Kalau kami dulu dapat hidayah, bisa kami berikan hidayah kepada kalian. Tapi kami kan mengajak kalian kepada kesesatan, kami juga tidak dapat hidayah. Boleh ikuti orang, tapi tidak di atas maksiat. Nah, Allah tabaraka wa ta'ala mengizinkan kita untuk patuh dan taat kepada pemimpin, tapi tetap di atas perintah yang hak. Namun di atas perintah yang batil, Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tak boleh taat kepada makhluk kalau dalam hal berbuat maksiat kepada Khalik. Jangan gara-gara dunia, gara-gara rezeki, gara-gara jabatan, gara-gara gaji, kemudian kita rela mengikuti orang di atas yang batil. Ini nasihat yang berharga di dalam Al-Quran untuk kita. Jangan nanti menyesalnya di akhirat. Ya sudahlah. Kalau saya tidak ikut dia, walaupun di atas kebatilan, rezeki saya nanti di mana? Saya dapat ma'isyah dari mana? Ya akhi, ma'isyah Allah yang ngatur. Ma'isyah Allah yang memberikan, bukan pemimpin. Bukan majikan. Bukan orang atasan kita. Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, fasihu fil ardh. Bertebarlah di permukaan bumi. Kemanapun kita pergi, Allah akan memberikan kepada kita rezeki, tidak tergantung kepada pimpinan, tidak tergantung kepada atasan. Di dalam ayat yang lain, masih dalam hal yang sama, Allah mengingatkan kepada kita dalam poin yang sama. Bahwa orang-orang musyrikin berlepas diri, orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 166 dan 167. Ini ayat sama. Ya kita bacakan saja. Dan faedahnya sama, ibrahnya sama, nasihatnya sama. Jangan ikuti orang di atas maksiat. Jangan ikuti siapapun di atas maksiat. Allah berfirman, "Idz tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab
Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri. Kalau dalam bahasa kami di Indonesia cuci tangan. Tak tahu kalau dalam bahasa Malaysia. Sama, cuci tangan sama ya? Cuci tangan. Tak mau, cuci tangan dia. Idz tabarra'a alladziina tubi'u. Orang-orang yang diikuti berlepas diri, cuci tangan. Dari orang-orang yang mengikuti mereka, minal ladziina taba'u. Tak mau bertanggung jawab, berlepas diri. Dia mengajak kepada kebatilan, dia menyuruh kita kepada kebatilan, dia katakan dosa biar saya yang tanggung. Di akhirat, tabarra'a, berlepas diri, cuci tangan. Wa qala alladziina taba'u. Akhirnya berkata orang-orang yang mengikuti. Setelah dia melihat yang diikuti berlepas diri, cuci tangan, berkata orang-orang yang mengikuti, hai orang-orang yang mengikuti orang lain di atas kebatilan, dengarkan. Dengarkan Rabb Anda berfirman, dengarkan Allah Tabaraka wa Ta'ala berbicara kepada Anda melalui Al-Qur'an. Wa qala alladziina taba'u, akan berkata orang-orang yang kerjanya mengikuti orang lain di atas kebatilan, mengikuti atasan-atasan di atas kebatilan, mengikuti pemimpin-pemimpin di atas kebatilan, mengikuti orang-orang yang dia muliakan, dia agungkan, tapi dia tahu itu di atas maksiat. Berkata orang-orang yang mengikuti itu, lau anna lana karratan, seandainya akan ada masa untuk kembali ke dunia, fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kami akan lepas diri dari mereka. Kami akan cuci tangan dari mereka sebagaimana mereka hari ini lepas diri dan cuci tangan dari kami. Subhanallah. Menghayal seandainya bisa kembali ke dunia, tak mau jadi pengikut mereka. Tidak mau menjadi mengikuti orang-orang yang mengajak kepada kebatilan dan dia tahu itu adalah kebatilan. Andai kami dulu di dunia, akan ada kembali lagi ke dunia, kami ingin tak mau lagi jadi pengikut dia. Tak mau lagi menjadi bawahan dia. Kami akan berlepas diri dan cuci tangan dari mereka sebagaimana sekarang mereka berlepas diri dari kami. Putus asa. Maka tidak ada alasan di akhirat seorang yang sesat kemudian mengatakan saya sesat karena si fulan ya Allah, karena si anu ya Allah. Dia diadab, jangan saya yang diadab. Enggak ada alasan. Allah sudah sampaikan kepada kita. Anda mengikuti, ini ayatnya. Dosa masing-masing. Tak ada dosa ditanggung orang lain, tak ada dalam agama kita. Dosa kita ditanggung orang lain tak ada. Kecuali dalam satu bab kita harus membayar kepada seseorang. Ada tagihan di akhirat karena kita menzoliminya, maka dosanya dipindah kepada kita. Akan tetapi kalau bukan dari bab ini, maka tidak ada dosa ditanggung orang lain. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Orang yang berbuat maksiat tidak menanggung maksiat orang lain. Dia sendiri yang akan menanggung maksiatnya. Ma'asyiral muslimin, bahkan di sebahagian ayat di dalam Al-Quran, Allah mengatakan setelah pemimpin-pemimpin itu berlepas diri, pengikut mengatakan, ya Allah, gandakan azab untuk mereka. Sebentar kita lihat di dalam Al-Quran. Ya, terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 38. Di dalam Al-A'raf ayat 38 Allah berfirman, qalat ukhrahum liulahum
berkata bawahan-bawahan kepada pimpinan-pimpinan, Rabbana haula'il ladzina adalluna, wahai Rabb kami, merekalah orang-orang yang telah menyesatkan kami. Merekalah orang-orang yang telah membawa kami kepada kesesatan, kepada kebatilan, kepada kesalahan, kepada kemaksiatan, kepada jalan yang mungkar. Haula adalluna, mereka orang-orang yang telah menyesatkan kami. Fa'atihim adzaban di'fam minan nar, berikan kepada mereka azab yang berlipat-lipat di neraka. Putus asa. Putus asa untuk mendapatkan pertolongan dari orang-orang yang selama ini diikuti di dunia. Akhirnya berdoa kepada Allah, berikan mereka azab yang berlipat ganda. Ini nasib, keadaan yang terjadi, yang pasti akan terjadi antara orang yang mengajak kepada kebatilan, orang yang mengikuti kebatilan itu di akhirat. Maka jangan kita mengikuti siapapun tanpa terkecuali. Pemimpin, atasan, majikan, orang tua. Kita mencintai orang tua kita. Wajib mencintai orang tua. Tapi ketika perintahnya sudah bertabrakan dengan syariat, bertentangan dengan syariat, bukan lagi wajib taat kepada orang tua. Wajib taat kepada suami. Tapi kalau perintah suami tidak lagi di atas ketaatan, sudah maksiat, bukan lagi wajib ketika itu patuh dan taat kepada suami. Nah, berikutnya perkataan iblis di akhirat. Apa yang akan dikatakan oleh iblis di akhirat? Terdapat dalam surat Ibrahim. Di dalam surat Ibrahim, Allah Tabaraka wa Ta'ala bercerita kepada kita tentang perkataan iblis, ayat yang ke-22. Dan ini penting untuk kita renungkan. Karena kita sering mendapatkan godaan dari iblis. Dan kadang atau sering kita ikuti dia. Dengarkan apa yang akan dia ucapkan di akhirat. Ketika orang-orang yang dia sesatkan minta pertanggungjawabannya di akhirat. Allah sudah katakan kepada kita, Allah sudah sampaikan kepada kita apa yang nanti akan diucapkan oleh iblis ketika manusia dan jin yang dia sesatkan minta tanggung jawab. Tak ada kesesatan di permukaan bumi ini kecuali dari dia sumbernya. Dari dia asal muasalnya. Dari iblis. Lihat betapa banyaknya jin dan manusia yang nanti akan minta pertanggungjawaban kepada iblis. Dengan santainya iblis akan mengatakan seperti ini. Dengarkan Allah berfirman. Wa qala syaitan, berkata syaitan. Syaitan di sini maksudnya adalah iblis. Yang dulu menggoda Nabi Adam alaihi salam, ayah kita, sehingga akhirnya dihukum oleh Allah dan diturunkan ke bumi, ke dunia. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr, berkata syaitan tatkala perkara ditetapkan di akhirat, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji-janji yang benar. Namun kalian tidak mau dengar. Kalian tak mau ikut janji-janji Allah. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, aku juga menjanjikan kepada kalian, namun aku ingkar janji. Aku tak memenuhi janjiku. Allah berjanji dan Allah pasti akan tunaikan janjinya. Allah tidak pernah berdusta di dalam janji-janjinya. Aku berjanji kepada kalian, tapi aku menjanjikan janji-janji yang palsu. Namun kalian ikut janjiku dan tidak ikut janji Allah. Kalian dengar janjiku, namun kalian tidak dengar janji-janji dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata iblis selanjutnya, wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Sesungguhnya aku tidak punya kekuatan apapun kepada kalian, namun aku hanya mengajak kalian ikut.
Subhanallah. Aku tidak punya kekuatan apapun kepada kalian, kata iblis. Maksudnya, aku tidak ada paksa, tidak bisa paksa kalian dengan harus dipaksa. Tidak mungkin kalian menolak, harus berbuat maksiat seperti yang kuinginkan. Aku tidak memaksa kalian, nggak bisa memaksa kalian. Apa yang aku mampu adalah da'autukum, aku mengajak kalian, fastajabtum li, kalian mau ikut. Aku hanya menggoda, bukan memaksa kalian berbuat maksiat. Aku hanya goda kalian untuk berbuat maksiat. Nah, kenapa kalian ikut? Iblis tidak bisa memaksa kita berbuat maksiat, nggak bisa. Iblis hanya bisa menggoda, menawar-nawarkan, memberikan janji-janji. Aku hanya mengajak kalian. Aku tidak memaksa, tidak punya kekuatan untuk memaksa kalian berbuat maksiat. Aku hanya mengajak. Kenapa kalian ikut? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian caci aku, jangan kalian maki aku, caci diri kalian sendiri. Subhanallah. Allah sudah sampaikan kepada kita Al-Quran, di dalam Al-Quran, nasihat-nasihat yang luar biasa untuk kita jadikan pelajaran dan ibrah. Wahai orang-orang yang mengikuti khutuwatu syaitan, langkah-langkah syaitan, iblis akan mengatakan ini kepada Anda di akhirat. Aku tidak punya kekuatan apapun, yang aku hanya mengajak, merayu kalian untuk berbuat maksiat. Tapi kalian mau ikut rayuan aku. Maka jangan salahkan aku, salahkan diri kalian sendiri. Jangan marah kepada aku, marah kepada diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menolong kalian sebagaimana kalian tidak bisa menolong aku. Tegas, jelas. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku juga sebenarnya kufur terhadap perbuatan syirik yang kalian lakukan kepadaku. Iblis mengajak kita berbuat syirik, menyekutukan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu itu salah. Aku juga tahu. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku mengkufur terhadap persekutuan yang kalian lakukan kepadaku dulu di dunia. Artinya iblis tahu itu salah. Dan dia sebenarnya juga tahu ini batil. Namun dia ingin mengajak kita bersama dia di neraka sebanyak-banyaknya. Inna zalimina lahum adabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim untuk mereka adab yang sangat pedih. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Bagaimana penyesalan seorang hamba? Bagaimana penyesalan kita nanti di akhirat kalau kita termasuk orang-orang yang nanti nuntut kepada iblis, dan ini yang akan kita dengarkan dari iblis jawabannya. Salahkan diri kalian sendiri. Kenapa kalian mau aku ajak? Aku tidak bisa memaksa, aku tidak bisa memaksa kalian untuk berbuat maksiat. Iblis tidak pernah memaksa kita, iblis hanya ngajak-ngajak. Iblis hanya merayu, iblis hanya menjanji-janjikan nanti kalau begini kalian akan sukses di dunia, taubat nanti bisa setelah pensiun. Diajak-ajak oleh iblis, dirayu-rayu kita. Sudah sekarang ini nikmati saja dulu, Allah maha pemaaf. Tapi subhanallah, akhirnya kematian datang menjemput sebelum taubat terjadi. Kematian datang mendadak sebelum pensiun datang. Ketika minta tanggung jawab kepada iblis, iblis dengan santainya mengatakan, aku tidak bisa apa-apa. Jangan kalian marah kepada aku, jangan kalian caci, aku caci diri kalian sendiri. Kenapa kalian mau ikut rayuanku? Allah sudah menjanjikan, Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran, dan semua yang Allah katakan benar. Aku berjanji, namun aku sengaja berjanji palsu. Janji-janjiku semuanya janji-janji yang salah, yang aku ingkari, yang aku tidak penuhi. Sementara Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Alangkah menyesalnya pengikut-pengikut iblis. Maka di dalam ayat ini Allah memperingatkan kita, memberikan peringatan, memberikan warning kepada kita. Hati-hati dengan jebakan iblis, hati-hati dengan rayuan iblis. Dia tidak akan bertanggung jawab dengan apa yang dia ajak kita untuk melakukannya. Dia akan berlepas diri, dia akan cuci tangan, dia tidak akan mau bertanggung jawab sedikit pun. Bahkan kita dipojokkan dengan hujahnya yang sangat kuat. Allah telah berjanji, namun kalian tidak yakin dengan janji Allah. Aku berjanji, kalian yakin dengan janjiku, salahkan diri kalian sendiri. Caci diri kalian sendiri, maki diri kalian sendiri. Subhanallah. Keterangan yang sangat nyata dari Allah, keterangan yang sangat jelas dari Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Maka di akhirat tidak ada alasan bagi pengikut iblis. Kami disesatkan, kami dirayu, karena mereka menyampaikan kepada Allah itu untuk selamat di akhirat. Ya Allah, kami ini hanya pengikut. Ya Allah, kami hanya dirayu. Ya Allah, kami akan... Tidak ada cerita. Kamu dirayu dan kamu tahu itu salah. Kenapa diikuti? Engkau memang diajak dan dirayu. Tapi engkau tahu itu harus ditinggalkan. Ajakan dan rayuan itu harus ditinggalkan. Kenapa tidak ditinggalkan? Hujah Allah subhanahu wa ta'ala kuat. Berikutnya, permintaan orang-orang kufar untuk dikembalikan ke dunia. Terdapat di dalam Al-Quran ayat surat Ibrahim ayat 45. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ. Berikan manusia peringatan pada hari di mana akan datang kepada mereka azab. Baru ketika itu berkata orang-orang zalim, wahai Rabb kami, undurkan kami ke masa yang singkat, masa yang pendek. Maksudnya, kembalikan kami sesaat ke dunia. Kembalikan kami dunia, apa yang akan kami lakukan? Nujib da'watak. Kami pasti akan memenuhi panggilan engkau. Kami pasti akan taat dan patuh kepadamu. Wa nattabi'ir rusul. Dan kami pasti akan ikut para rasul. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami mau patuh dan taat kepadamu. Kami mau patuh dan taat kepada rasul. Nah, 44. Afwan, 44. Sebelumnya. Ibrahim 44. Anda nyebut apa tadi? 45, 44. Jumpa? Lihat peringatan, ibrah, pelajaran agar kita di dunia mau mengikuti perintah-perintah Allah, mau tunduk dan patuh kepada perintah dan larangan Allah, nujib da'watak, mau patuh dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di akhirat nanti, orang-orang yang tidak patuh kepada Allah dan Rasul, minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia, untuk kemudian beriman kepada Allah, patuh dan taat kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, patuh dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan kita untuk melakukan itu di dunia masih ada. Masih terbuka luas. Karena kita belum bertemu dengan kematian. Dan Allah belum pernah tutup pintu taubat. Ini kesempatan yang luar biasa. Namun di akhirat, mereka yang tidak menggunakan hidup mereka untuk patuh dan taat kepada Allah dan patuh dan taat kepada Rasulullah SAW, ini akan mereka katakan kepada Allah di akhir. Akhirnya, undurkan kami. Kembalikan lagi kami ke dunia. Kami mau patuh dan taat kepadamu dan kami akan mengikuti jalan Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Mari kita patuh dan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, awalam takunu aqsamtum min qabl malakum min zawal. Tidakkah di dunia dulu kalian telah bersumpah bahwa tak ada kehidupan akhirat, yang ada hanya kehidupan dunia? Ini menunjukkan bahwa mereka orang-orang kufar. Kalian tidak akan berpindah dari dunia kepada akhirat. Tidak ada itu. Muhammad dusta terhadap apa yang dia katakan tentang hari akhir. Dulu kalian bersumpah bahwa tidak ada hari akhirat. Sekarang minta lagi kembali ke dunia untuk beriman dengan akhirat. Dulu sudah disampaikan kepada kalian, namun kalian menolaknya. Dalam ayat yang sangat masyhur dari surat yang sering kita baca di hari Jumat, surat
Surah apa? As-Sajdah. Hampir setiap Jumat imam kita membacakan ayat ini. Surat Sajdah ayat yang ke-12. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Seandainya engkau melihat pelaku-pelaku dosa dan maksiat menundukkan kepala mereka di sisi Rabb mereka. Mereka berkata, wahai Rabb kami, absarna wa sami'na, kami sudah melihat, kami sudah mendengar, farji'na, kembalikan kami. Kembalikan kemana maksudnya? Kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan, janji kami akan beramal saleh. Inna muqinun, kami percaya. Kami sekarang sudah percaya. Kami beriman dengan kebenaran itu. Ada gunanya? Tak ada gunanya. Karena sudah sampai di akhirat seperti yang tadi kita sampaikan. Sudah tiba di akhirat kita. Sudah sampai di akhirat. Akan kembali lagi ke dunia. Allah ceritakan apa yang akan diucapkan oleh penduduk mahsyar agar kita jadikan sebagai pelajaran agar jangan kita seperti mereka. Setelah bertemu dengan akhirat baru percaya dan mengatakan, ya Allah, kami kembalikan kami ke dunia, kami mau beramal saleh. Maka ketika kesempatan hidup di dunia ini kita beramal saleh. Agar jangan kemudian di akhir baru ingin beramal saleh. Ini sudah kita sampaikan tadi bahwa tak ada guna keimanan, tak ada manfaat keimanan kalau seandainya akhirat sudah di depan mata. Surga dan neraka sudah terlihat dengan nyata. Tak ada guna keimanan. Keinginan untuk beramal saleh setiap melihat surga dan neraka tak ada guna. Sekarang keinginan untuk beramal saleh itu harus ditumbuhkan. Harus dipupuk dengan baik. Perkataan Allah tabaraka wa ta'ala kepada penduduk neraka. Allah berkata kepada penduduk neraka ketika mereka meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat 107 108 106 107 dan 108. Allah berfirman, qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dallin. Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Mereka orang-orang itu penduduk neraka berkata, wahai Rabb kami, kami benar-benar orang yang celaka. Kemaksiatan yang telah kami lakukan. Wa kunna qauman dallin. Kami benar-benar kaum yang sesat. Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Wahai Rabb kami, kembalikan kami ke dunia. Keluarkan kami dari akhirat, kembalikan kami ke dunia. Fa in 'udna, kalau kami balik lagi berbuat maksiat, fa inna zalimun, baru kami benar-benar zalim. Orang dia ingin kembali ke dunia dan dia katakan kalau kami balik lagi ke dunia, kami berbuat maksiat lagi, nah, bolehlah kami diazab di neraka ini. Namun sekarang izinkan kami dulu balik ke dunia. Masih berharap.
Dia keluarkan kejujurannya. Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna. Kami benar-benar celaka ya Allah. Kami benar-benar pelaku maksiat. Kami benar-benar orang yang bejat. Kami benar-benar orang yang telah berbuat hal yang jahat. Wa kunna qauman dhalin. Kami kaum yang sesat. Diakui. Di dunia sedang berada di atas kesesatan. Sombong, petantang, petenteng. Tak mau dikatakan sesat. Padahal dia tahu dia di atas jalan yang sesat. Tak mau dikatakan salah, padahal dia tahu dia berbuat maksiat. Dengan alasan ini, alasan itu. Namun di akhirat jujur. Ya Allah, kami betul-betul sudah berbuat maksiat. Ya Allah, kami sesat. Jujur, memelas, merintih di hadapan Allah untuk diberikan kesempatan. Akhrijna minha. Keluarkan kami dari azab ini. Keluarkan kami dari neraka. Kembalikan kami ke dunia. Fa in udna, kalau kami kembali lagi berbuat maksiat, kami betul orang-orang yang zalim. Masih minta kepada Allah kesempatan untuk dikembalikan ke dunia untuk berbenah diri. Tapi dengarkan apa yang Allah katakan kepada mereka. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah akan berkata kepada mereka, ikhsa'u fiha. Tetaplah kamu di neraka dalam keadaan hina. Na'udzubillahi minan nar. Semoga Allah jauhkan kita dari neraka. Tetaplah kalian di neraka dalam keadaan hina. Wala tukallimun, jangan kalian lagi berbicara kepada aku. Jangan ajak saya lagi untuk berbicara dengan kalian. Dan para ulama mengatakan ini yang terakhir yang Allah berbicara kepada penduduk neraka. Setelah itu Allah tidak mau lagi berbicara dengan penduduk neraka. Ikhsa'u fiha wala tukallimun. Hinalah kalian di neraka untuk selama-lamanya, jangan lagi berbicara kepada aku. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Orang yang merintih kepadanya di dunia dengan jujur, pasti Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepadanya permintaannya. Lihatlah banyak kita di permukaan bumi ini. Di saat lapang tak ingat Allah. Namun di saat kondisi sulit baru merintih kepada Allah dengan penuh kejujuran. Allah dengar tidak? Allah dengar. Allah kabulkan permintaan, Allah kabulkan. Padahal di masa lapang tak ingat Allah. Dialah Allah Pengasih dan Penyayang. Dan siapapun yang datang kepada Allah dengan ikhlas, merintih di hadapan Allah, Allah akan dengar. Di dunia Nabi, di akhirat enggak berlaku. Di akhirat sudah tutup buku, tak ada kesempatan untuk bertaubat. Ketika mereka merintih kepada Allah, justru Allah hinakan lagi lebih daripada itu. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang mengatakan kepada penduduk neraka, di sini kalian untuk selama-lamanya hina. Karena mereka tidak berhak untuk dikasihani dan disayangi. Na'udzubillahi minan nar. Wala tukallimun, dan jangan kalian berbicara lagi kepadaku. Di dalam neraka, penduduk neraka melihat penduduk surga. Sebagaimana penduduk surga bisa melihat penduduk neraka. Penduduk surga melihat penduduk neraka dan mereka semakin bahagia dengan kenikmatan yang mereka rasakan. Semoga Allah menjadikan kita penduduk surga semuanya. Penduduk neraka melihat penduduk surga agar semakin terasa kehinaan mereka dan kesengsaraan mereka. Karena termasuk sesuatu yang tidak nyaman, kita di atas sesuatu beban dan kita melihat orang lain terlepas dari beban itu. Kita lagi dijemur di panas matahari oleh guru kita. Dulu ketika kita salah di sekolah, lalu kemudian dijemur, panas, kita kepanasan, teman-teman kita dari tempat yang teduh bilang, panas ya gitu. Sedap tak? Artinya ketika orang melihat seseorang lepas daripada penderitaan dia, itu adalah penderitaan ditambah dengan penderitaan yang ada. Dan itu akan terjadi di akhirat. Penduduk neraka akan bisa melihat penduduk surga. Dan mereka melihat bagaimana penduduk surga dalam kenikmatan yang luar biasa. Penduduk surga akan bisa melihat penduduk neraka. Di akhir surah Al-Mutaffifin, Allah mengatakan itu, bahwa penduduk surga bisa melihat penduduk neraka. Alal alaki yang turun. Hal suwibal kufaru makanu yaf'alun. Terjadi dialog, terjadi diskusi,
Pembicaraan antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Terdapat dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Ayat yang ke-50. Wanada ashabun nari ashabal jannah. Penduduk surga memanggil penduduk neraka, memanggil-manggil penduduk surga. Penduduk neraka memanggil-manggil penduduk surga. An afidu alaina minal ma'. Wahai penduduk surga, berikan kami air. Berikan kepada kami air. Air yang di dunia ini hampir sedikit manusia yang memandangnya sebagai nikmat yang besar. Rata-rata orang menyepelekan nikmat air. Tak begitu peduli dengan nikmat air. Dia lebih peduli dengan nikmat mobil Alphard. Kalau lihat mobil Alphard, wah ini nikmat yang besar. Tapi kalau air, disepelekan. Ini rata-rata manusia. Kecuali orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Dia akan melihat nikmat air lebih hebat daripada nikmat mobil Alphard. Ini bukan bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Intinya adalah penduduk neraka minta kepada penduduk surga air. Dimanapun kita di dunia ini, kalau ada orang minta air, gampang kita kasih air. Mudahlah kita berikan dia air. Air, nih ambil. Berapa mau? Di rumah ada lagi banyak. Minta air dari sumur kita, silakan ambil berapa mau, berapa nak ambil air, silakan. Tapi lihat di akhirat. An afidu alaina minal ma'. Wahai penduduk surga, berikan kami air. Au mimma razaqakumullah, atau apapun yang Allah rezekikan kepada kalian. Berikan kami sedikit daripada air, berikan kami apapun yang Allah rezekikan kepada kalian. Apa jawaban penduduk surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Penduduk surga menjawab, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah sudah mengharamkan semua ini untuk kalian orang-orang kafir. Tak ada lagi untuk kalian, walau setetes air tak ada. Air yang nikmat tak ada lagi untuk kalian. Kalau ataupun ada air untuk penduduk neraka, air yang sifatnya azab. Jika orang penduduk neraka juga diberikan Allah air. Tapi Allah katakan wasuqu ma'an hamima, maka diberikan minuman air yang sangat panas, faqatta'a am'a'ahum. Sehingga air yang panas itu memotong-motong usus mereka. Saking panasnya air yang diminum oleh penduduk neraka, usus yang ada di perut mereka terbelah-belah, terpotong-potong, tercabik-cabik dengan panasnya air yang mereka minum. Ini bukan air nikmat, tapi air yang sifatnya azab. Di dalam Al-Quran surah Al-Ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhu yawma idin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Mereka diberikan minuman dari air aniyah. Sering dalam Quran terjemahan kita lihat aniyah itu artinya air yang panas. Air yang panas. Kita buka tafsir At-Tabari, ternyata makna aniyah sesuai dengan lafaz mufradat kalimat bahasa Arabnya dari kata aniyah, ana ya'ni. Ana ya'ni artinya tiba masanya, tiba saatnya. Kalimat ana ya'ni artinya sesuatu yang telah tiba saatnya. Alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, dalam surah Al-Hadid. Tidakkah tiba masanya untuk orang-orang yang beriman agar khusyuk mereka, hati mereka kepada Allah? Yakni, ana yakni. Aniyah sesuatu yang telah tiba masanya. Mereka diberikan minum, penduduk neraka diberikan minum dari air yang sudah tiba masanya. Tiba masanya untuk diminum. Jadi kalimat aniyah secara bahasa Arab, lafaz katanya, dasar katanya bermakna sesuatu yang tiba masanya untuk diminum. Dan di dalam tafsir At-Tabari ditemukan, disampaikan oleh beliau, makna aniyah, tiba masa untuk diminum itu, maksudnya adalah air yang sudah disiapkan, dipanaskan Allah. Mulai Allah memanaskannya semenjak Allah
menciptakan langit dan bumi. Sampai tiba masanya untuk diminum penduduk neraka. Jadi makna aniyah memang air itu panas. Tapi makna aniyah sudah tiba masanya untuk diminum. Air yang sudah tiba masanya untuk diminum. Karena sudah dipanaskan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Ini bukan air yang akan memberikan nikmat. Tapi justru air yang memberikan adab yang luar biasa. Itu air untuk penduduk neraka. Sehingga bagaimana mereka melihat penduduk surga dalam kenikmatan. Minum air, makan buah-buahan. Makan apapun yang mereka inginkan. Mereka minta kepada penduduk surga, berikan kami air. Berikan kami sedikit makanan yang kalian punya. Jawaban penduduk surga, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah sudah mengharamkan semuanya untuk orang-orang kafir. Malaikat akan menyambut penduduk surga dengan doa keselamatan. Ini termasuk bahagian daripada apa yang Allah ceritakan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi di akhirat, bahwa para malaikat mendoakan kaum muslimin dengan mengucapkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Terdapat di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Allah berfirman, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya, demikian juga yang saleh dari ayah-ayah mereka, dari istri-istri mereka, suami-suami mereka, pasangan-pasangan mereka dan keturunan-keturunan mereka, mereka ada di dalam surga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat masuk kepada mereka dari segala pintu. Para malaikat mengucapkan salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Malaikat mengucapkan salamun alaikum, selamat kalian. Kalian sudah sampai ke surga Allah, keselamatan untuk kalian. Bima sabartum, dengan kesabaran yang telah kalian lakukan di dunia. Fa ni'ma uqbad dar. Ini adalah senikmat-nikmat kampung yang nanti akan kita terima terakhir. Senikmat-nikmat kampung terakhir adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Malaikat akan mengatakan, subhanallah, malaikat akan menyambut kita dan mendoakan keselamatan dan memberikan ucapan selamat kepada penduduk surga. Semoga kita ada di sana ketika malaikat itu mengucapkan amin ya rabbal alamin. Demikian juga dengan penduduk neraka. Penduduk neraka juga akan berbicara dengan malaikat. Namun yang mereka katakan kepada malaikat berbeda dengan dikatakan oleh malaikat kepadanya, berbeda dengan apa yang diucapkan oleh malaikat kepada penduduk surga. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Wa nadaw. Ya, terdapat dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf wa nadaw ya maliku. Mereka memanggil-manggil ya malik, wahai malik. Malik siapa? Malaikat penjaga neraka. Kalau tadi adalah malaikat kepada penduduk surga, ini adalah malaikat kepada penduduk neraka. Wa nadaw ya malik. Mereka memanggil-manggil ya malik, wahai malaikat malik. Liyaqdi alaina rabbuk. Hendaklah Rabbmu mematikan kami saja.
Penduduk neraka minta kepada malaikat Malik agar malaikat Malik meminta kepada Allah, ya Allah jangan azab mereka, udah matikan saja selesai. Minta kematian, padahal di dunia orang-orang kufar tidak mau mati. Ingin hidup 1000 tahun. Ingin berumur panjang terus, dalam kenikmatan dunia terus. Namun di akhirat minta mati dan minta malaikat Malik untuk mendoakan agar Allah mewafatkan mereka saja. Liyaqdi alaina rabbuk. Dalam bahasa kita, bunuh saja kami, sudah matikan saja kami. Qala innakum makithun. Jawaban malaikat Malik, kalian akan tetap di sini selama-lamanya. Kehinaan, ditambah kehinaan, ditambah kehinaan. Na'udzubillahi minan nar. Laqad ji'nakum bil haqq, walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sudah ada Zukhruf ayat 77 dan 78. Kami telah mendatangkan kepada kalian kebenaran, namun kalian membenci kebenaran tersebut. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ini yang bisa kita bawakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dalam beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim, di dalamnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyampaikan kepada kita, menceritakan kepada kita, terjadi dialog di padang mahsyar. Antara penduduk mahsyar, antara orang ini dengan ini, antara malaikat dengan manusia, antara manusia dengan jin, antara manusia dengan syaitan, dengan iblis, antara Allah dengan penduduk mahsyar, antara Allah dengan penduduk neraka. Dan semua ini hendaknya kita jadikan pelajaran, dan tidak Allah turunkan Al-Quran kecuali untuk memberikan pelajaran kepada kita. Bukan hanya sekedar cerita dan selesai. Ini semua akan terjadi. Allah ingin agar kita tidak termasuk kepada orang-orang yang seperti itu. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang terhindar dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang terhindar daripada azab di hari akhirat. Dan semoga Allah menjadikan kita penduduk surganya dan menjauhkan kita dari penduduk nerakanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tadi panitia bilang sampai jam 10.30. Sekarang sudah 10.40. Artinya sudah ada korupsi waktu. Namun mudah-mudahan korupsi ini korupsi yang halal. Ya. Panitia bilang tadi sampai pukul 10 boleh lewat, 10.30 boleh. Ini sudah 10.40. Ana tidak tahu apakah ada tanya jawab atau kita undurkan saja besok. Tergantung panitia. Mana panitia? Nah. Oke, sip. Ya. Baik. Ya, diserahkan kepada Ustadz. Ustadz mau lanjutkan tanya jawab, lanjutkan. Tidak mau lanjut jawab, tidak lanjutkan. Ya, insyaallah kita jawab beberapa pertanyaan karena ya, kita jawab beberapa pertanyaan. Silahkan ikhwani atau akhwati fiddin, al-hadirin wal hadirat yang memiliki pertanyaan. Kalau kita ada ilmunya tentang jawaban yang ditanyakan, kita akan jawab. Kalau kita tidak ada ilmunya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka kita katakan Allahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu dan kita hanya Allah yang tahu, yang mengetahui kebenaran. Nah. Inni rafi'uka, inni mutawafika wa rafi'uka ilai. Sesungguhnya engkau aku wafatkan dan aku angkat kepadaku. Itu maksudnya? Tidak, yang dimaksud ayat itu itu. Aku wafatkan engkau dan aku angkat engkau ke sisiku. Pertanyaannya itu, ayat itu yang ditanyakan? Iya. Coba antum buka surat yang antum tanyakan. Ada diangkat di situ? Bukan. Oh, yang tadi di dalam ayat ini maksud. Oke.
wafat Nabi Isa alaihi salam, wafatnya Nabi Isa alaihi salam, itu ayat yang ditanyakan, dan ada juga ayat di dalam surah Ali Imran ayat 55. Dalam surah Ali Imran ayat 55 Allah juga mengatakan, "Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Allah berkata kepada Isa, sesungguhnya aku mewafatkan engkau dan mengangkat engkau ke sisiku. Para ulama ahli tafsir dalam makna wafat dalam ayat ini khusus ada makna dua. Makna yang pertama, mutawafika artinya ditidurkan, dijadikan tertidur. Maka makna ayat adalah ketika Allah berkata kepada Isa, aku tidurkan engkau dan aku angkat engkau ke sisiku. Aku tidurkan engkau dan aku angkat engkau ke sisiku. Maka maknanya adalah mewafatkan, maknanya adalah menidurkan. Sehingga Nabi Isa sekarang diangkat oleh Allah ke langit dalam keadaan tidur dan masih hidup. Sehingga nanti di akhir zaman, di tanda-tanda kiamat besar, Nabi Isa akan turun seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa akan turun dan membantah kesyirikan yang dilakukan manusia terhadap dirinya, memecahkan salib-salib, membunuh babi, dan ini akan terjadi di hari akhirat, di hari-hari mendekati akhirat. Sehingga Nabi Isa dalam akidah kaum muslimin belum lagi wafat, belum lagi meninggal. Dalam keadaan tertidur diangkat oleh Allah ke langit. Makna yang kedua, di dalam ayat ada takdim dan takhir. Ada yang dimajukan dan diundurkan. Dimajukan mutawafinya, diundurkan rafi'ukanya. Jadi sebenarnya ada pengunduran dan pemajuan ayat. Sehingga kalau seandainya dikembalikan kepada sebelum dimajukan atau dimundurkan, maka maknanya aku akan angkat engkau dan aku akan wafatkan engkau nanti. Tapi didahulukan mewafatkan kemudian mengangkat. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan ada takdim dan takhir, dan sebagian mengatakan tidak. Akan tapi makna mutawafika adalah ditidurkan. Intinya adalah akidah kita mengatakan bahwa Nabi Isa belum wafat. Dalam keadaan tertidur diangkat oleh Allah ke langit, dan nanti Allah akan turunkan lagi di akhir zaman, di tanda-tanda kiamat kubra. Namun beliau tidak berdakwah kepada akidah yang beliau, agama yang beliau dulu ajarkan, syariat yang dulu beliau ajarkan, namun di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna mewafatkan di sini adalah menidurkan. Wallahu a'lam. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Nah. Baik. Pertanyaannya, di dalam agama Islam ada golongan-golongan. Dan di dalam hadis Nabi, tegas Nabi mengatakan 73 golongan. Semuanya ke neraka kecuali satu. Para ulama mengatakan 73 golongan itu golongan-golongan intinya. Golongan-golongan pokoknya. Satu golongan bisa pecah lagi kepada golongan yang sangat banyak. Contoh Syiah. Golongan sesatnya namanya Syiah. Nanti Syiah bisa berpecah lagi. Ada Syiah ini, ada Syiah ini, ada Syiah ini, ada Syiah ini. Karena Syiah juga ternyata tidak satu. Namun Syiah yang sangat banyak, ada yang Ibadiyah, ada yang Isna Asyariyah, ada yang lainnya. Ini tidak dihitung. Dihitung hanya Syiahnya satu golongan. Nanti ada golongan lain lagi, ada golongan lain lagi. Tahun 2001, salah seorang majelis ulama di negeri kami, Indonesia, mengatakan di Indonesia saja itu sudah tercatat ada 250 aliran sesat. Sudah lebih dari 250 aliran sesat. Yang majelis ulama Indonesia mengeluarkan fatwa sesat yang harus dijauhi.
Artinya kalau dikembalikan kepada hadis, dalam hadis 73. Sementara yang sudah dikeluarkan fatwa sesat oleh Majelis Ulama Indonesia sudah 270. Bagaimana kita memahaminya? Maksudnya 73 pokok-pokoknya. Paham yang dimaksud? Apa bahasa sininya? Ibu dia. Adapun cabang-cabang dia tak dihitung. Ya. Syiah, nanti ada Qadariyah, ada Jahmiyah, ada pokoknya yang Mu'tazilah, yang induk-induknya. Adapun cabang-cabangnya itu dianggap satu. Sehingga kalau bertemu sekarang sudah ribuan aliran sesat karena dihitung dengan cabang-cabangnya, pecahan-pecahannya. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah semuanya kekal di neraka? Jawabannya tidak. Khusus dalam hadis ini, para ulama berbicara bahwa makna ke neraka adalah tidak kekal. Bukan kekal di neraka untuk selama-lamanya. Karena mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sudah berbicara dalam hadis itu tentang orang Nasrani. Ini orang yang kekal di neraka. Umat Yahudi, tentang orang yang kekal di neraka. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, wasataftariku ummati, dan akan berpecah belah umatku. Umat Nabi Muhammad berarti orang Islam. Kalau masih umat Nabi Muhammad, masih umat Islam, maka tidak akan kekal di neraka. Namun yang selamat dari sentuhan neraka hanya satu, yang benar-benar menjadikan Nabi Muhammad dan para sahabat sebagai suri tauladan dalam beragama. Lalu Nabi mengatakan, kecuali hanya satu, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Orang-orang yang selalu mengikuti aku dan sahabatku. Ini yang selamat dari neraka, benar-benar tidak akan masuk ke neraka sama sekali. Adapun yang lain terancam dengan neraka. Terancam dengan neraka, namun kalau masuk neraka bukan berarti kita meyakini kekal di neraka, tidak. Karena mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sudah berbicara tentang umatnya yang kekal di neraka, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Dalam hal perpecahan umat Islam, hanya adalah umat Islam. Maka di sini pemahaman yang disampaikan oleh para ulama adalah tidak kekal, dan orang yang terjerumus ke dalam aliran-aliran sesat, seandainya Allah memaafkan dia, dan tidak tertutup kemungkinan Allah maafkan dia, maka dia juga akan lepas dari neraka Allah, tidak singgah ke neraka Allah. Namun jaminan keselamatan ketika berada di dalam aliran yang tidak sesuai dengan mengikuti Nabi dan para sahabat, maka masih terancam dengan neraka Allah. Hanya satu yang tidak akan masuk neraka, yaitu orang yang benar-benar berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dan diamalkan oleh para sahabat. Dan inilah yang kita dakwahkan kepada kaum muslimin. Mari kita beragama sesuai dengan agama yang diajarkan Rasul dan diamalkan di masa Rasul dan para sahabat. Kepada ini kita mengajak. Kalau ada orang yang mengatakan ini agama baru, kita mengatakan ini agama kuno. Ini agama lama. Ini agama yang 1400 tahun yang lalu sudah diamalkan. Siapa yang mengamalkannya? Rasul dan para sahabat. Kadang-kadang ketika kita melakukan sesuatu yang kita yakini, ini yang diajarkan Rasul, ini yang dilakukan oleh para sahabat, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat kita, orang mengatakan kamu ajaran baru. Kita katakan tidak, kita ajaran lama. Kita ajaran kuno. Ajaran kita kembali masanya kepada 1400 tahun yang lalu ketika Nabi Muhammad masih hidup. Misalnya ada orang ketika nak bangun rumah, sembelih ayam, didarah-darahi. Kita katakan nggak boleh. Kita nggak ajar agama baru kamu ini. Enggak, tanda, bukan agama baru. Tuh. Dari zaman Nabi Muhammad sudah dilarang menyembelih sesuatu untuk selain Allah. Demikian juga dengan ibadat. Ada ibadat yang kita jauhi dari kebiasaan masyarakat. Kita menjauhinya karena kita tahu Rasul dan para sahabat tidak seperti itu. Kemudian dikatakan kamu agama baru, aliran baru. Kita katakan jangan. Enggak, saya bukan aliran baru. Saya aliran lama malah. Malah 1400 tahun yang lalu yang kita ikuti. Wallahu a'lam. Jadi sekali lagi bahwa kelompok yang dikatakan oleh Nabi SAW akan terpecah belah itu tidak diancam kekal di neraka, tapi terancam dengan neraka. Kalau Allah maafkan, Allah berhak memaafkan, boleh memaafkan, bisa memaafkan siapapun yang akan Allah ingin maafkan. Wallahu a'lam.
Nah, lain lagi kalau dia terjerumus ke dalam syirik dan kemudian dia wafat dalam keadaan syirik, masuk dalam ancaman orang yang berbuat syirik. Permasalahannya umat Islam, maka kita katakan tadi umat Islam yang masih di atas agama Islam. Kalau dia terjerumus ke dalam kesyirik, keluar dari agama Islam. Tidak dihitung umat Islam di hadapan Allah. Yang kita katakan tadi, orang yang terjerumus dalam kesalahan dalam aliran, kelompok dalam agama Islam, dan ketika menghadap Allah dia masih muslim. Adapun orang yang berbuat syirik, wafat, dia tidak muslim lagi. Ini hal yang harus kita bedakan. Orang yang dianggap muslim umat Nabi Muhammad, umat Islam yang umat Nabi Muhammad, orang yang datang kepada Allah, menghadap Allah, tak berbuat syirik. Kalau ataupun pernah berbuat syirik, sudah taubat dari perbuatan syirik itu. Sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal dunia, dia sudah taubat. Artinya dia menghadap Allah, la ilaha illallahnya belum batal dengan kesyirikan. Ini umat Nabi Muhammad. Yang tadi ditanyakan, umatku akan terpecah belah. Berarti ketika dia menghadap Allah di akhirat, dia masih umat Nabi Muhammad, masih umat Islam. Yang sudah terjerumus ke dalam kesyirikan, yang sudah terjerumus ke dalam dosa kekufuran, dan tidak bertaubat, bukan umat Islam. Dalam ilmunya Allah sudah keluar dari agama Islam. Dalam ilmu kita mungkin masih umat Islam. Mungkin masih dipanggil Muslim. Mungkin dalam ID-nya masih Muslim. Apa? KTP masih Muslim. IC masih Muslim. Tapi di sisi Allah, Allah tahu kamu berbuat syirik. Kamu berbuat kufur. Di sisi Allah tidak lagi Muslim. Jadi yang datang ke hari akhirat, hadir di hari akhirat, masih umat Rasulullah. Arti orang yang masih la ilaha illallahnya belum sirna, belum hapus, belum batal dengan kesyirikan dan kekufuran. Ini umat Nabi Muhammad. Tapi dia terjerumus ke dalam aliran sesat. Apa nasibnya di akhirat? Terancam neraka. Dengan aliran sesat yang dia ikuti. Dengan pemahaman salah yang dia ikuti. Kalau Allah maafkan, dia bisa selamat dari neraka. Kalau tidak Allah maafkan, ini akan ya, di masa dia ke neraka masih terancam neraka dengan kesalahan dia memahami agama Allah dan mengamalkan agama Allah. Kesalahan dia memahami ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua kita pada dasarnya orang ingin selamat daripada kesalahan. Tak ada orang yang mau sesat. Oleh karena itu kita berusaha sekuat tenaga kita untuk berusaha mengikuti yang benar. Kalau kita tahu benar-benar dari Rasul seperti ini, ikuti. Walaupun orang mengatakan kita sesat, biarkan. Karena tidak mungkin Rasul yang kita ikuti sesat. Ketika kita tahu bahwa Rasul SAW ribuan kali, beribu-ribu kali sholat dalam hidupnya dan tidak pernah memimpin doa berjamaah. Tahu kita itu. Berarti tahulah kita ini yang hak, ini yang benar. Tak pernah ada satu hadis pun. Tak pernah ada satu hadis pun bahwa Nabi sudah ribuan kali, beribu-ribu kali Nabi salat. Tak ada satu hadis pun dikatakan setelah salat Nabi memimpin apa? Doa berjamaah. Berarti tahulah kita ini yang hak. Sudah ikuti. Walaupun dengan tidak melakukan itu orang mengatakan kita sesat, biarkan saja. Karena Rasul tidak mungkin salah. Yang kita ikuti jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Soal orang mengatakan kita sesat, orang mengatakan kita sesat, bukan ilmunya, bukan perkaranya, bukan apa kata orang, tapi apa dan siapa yang akan kita ikuti. Di akhirat akan terbukti siapa yang benar-benar mengikuti Nabi, siapa yang keluar dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berusaha benar-benar untuk mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW ketika mengamalkan agama yang Allah wahyukan kepada beliau, Nabi pun dikatakan sesat. Jadi kita tidak akan bisa lepas daripada kita berusaha untuk tidak sesat. Tapi orang mengatakan kita sesat, kita tidak bisa lepas. Jangankan kita, Rasul tidak bisa lepas. Rasul pun dikatakan orang sesat karena mengajarkan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau dapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan takut dikatakan sesat, karena yang penilaiannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikuti yang hak dan beristiqamah di atas yang hak itu, nanti di akhirat akan ketahuan, akan kita benar-benar tahu siapa yang
di atas jalan yang hak, siapa yang berada di atas jalan yang sesat. Namun kesesatan selagi masih umat Nabi Muhammad, itu selamat dari kekal di neraka. Selamat dari kekal di neraka. Tapi tidak selamat dari neraka kalau tidak ikut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam agama. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang berusaha untuk memahami Al-Qur'an dan mengambil pelajaran dari Al-Qur'an, mengikuti Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh ketundukan dan kepatuhan, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang diwafatkan di atas husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.